Nat gimana, udah nonton Navilera lagi nggak? Belum, lu udah? Udah. Gue setiap sahur sekarang tuh nonton itu kan, Keep Up. Terus hari ini nonton episode terakhir kayak antara gue nggak rela, Cerok udah nggak ada lagi di depan mata gue. Tetep ya songkang bias ya. tapi si semakin ke episode terakhir tuh kayak lo akan semakin menyukai chemistry Haraboji sama Songkang sih, sama Cerok sih. Iya, gue takut nangis nontonnya, takut batal. Enggak batal juga. Ini ada siapa nih, Kak? Maaf, ada apa ya, Kak? Tolong inget gak sih ini acara apa? Nah, ini ngedrakor bukan? Enggak. Ini kekoreaan. Udah make studio kok. Kaskus. Oh, iya, studio Kaskus ya. Ngomongin podcast ngedrakor, bayar Anda nih. Maaf. Aduh, saya tiba-tiba keluar ingus. Saya siapa? Saya di mana? Hai. Jadi kenapa tiba-tiba ada Nadia dan Ron di sini ya? Karena kita akhirnya collab. Hai guys yang sudah menanti lama podcast kekoreaan X ngedrakor akhirnya collab. Alhamdulillah akhirnya saya bisa membelah diri nih. Yes. Kawin silang. Tapi kita nggak cuma bertiga aja ya hari ini ya. Yes, kali ini karena gue untuk pengetahuan drakor gue sangat sedikit, sangat minim. Jadi gue mengajak Kaskus officer lain yang juga seorang drakorholic. Yaitu kita kenalin aja Anya. Halo Anya. Hai, Anya. Yorobun. Ya boleh kenalin gak Nya siapa dan di mana, rumah di mana? Waduh, lengkap ya. Atau nggak drama favorit? Aduh, agak lengkap ya. Bias. Jadi sebenarnya agak pressure nih. Soalnya kayak Kak Dita bilang drakorholic gitu kan. Kayaknya jago banget drakornya. Tapi emang kayak awalnya sih 2010 kenal drakor kan. Oh, iya itu Sama tua kan? sih, itu tua sih. Iya, tua banget Tua kebetulan. Terus kayak favorit aktornya Jang Geun-suk, ya Allah itu agak tua Tua banget banget. ya. Ya katanya jangan masuk Islam katanya. Itu aku percaya banget jujur. Jangan masuk Islam. Berarti lagi puasa nih sekarang. Sumpah nih. percaya banget. Iya, terus udah kayak gitu kayak sempet skip. Terus ya udah 2019 kayaknya drakor mulai hype lagi kan. Nah, mulai nonton lagi deh. Akhirnya sampai sekarang. Sama. Aku juga kayak gitu. Aku juga dari 2010 terus nonton. Habis itu berhenti cukup lama. Habis itu baru nonton lagi deh. Itu 2010 juga nontonnya Full House. Jadi kayak 2010 nontonnya lebih yang lama lagi lebih lama gitu. lagi. Cuma mulai dari 2010. Sebenarnya favorit aktor sekarang bukan Jang Geun-suk lagi sih, Son Ho Jun. Tahu enggak? Son Ho Jun ya, Replay 94 kan. Betul. Iya, langka ya. Was It Love ya. Was It Love. Was It Love kita bahas loh di podcast ngedrakor. Kalau misalkan Aduh, teman-teman promo belum lagi ya, Ibu. mendengar. Promo nih di followers kekoreaan yang udah 20.000 lebih nih. Kalau Dita gimana? Apa? Nonton drama Koreanya apa aja? Tahun kemarin start up Pak. Standar Seperti masyarakat pada umumnya ya. start up ya boleh lah, Hot Stove League. Jadi suka nanggumin. Terus sekarang Mouse deh. Gara-gara nih Anya duduk depan gue, dia rekomendasiin banget. Itu yang maksa banget. Ya udahlah, gimana? Terpaksa. Akhirnya gue subscribe kayak apa tuh? Platform. Iya, platformnya OTT yang ya. apa? Yang tayangin Mouse. si Mouse gitu. Itu juga gara-gara Anya karena dia jualan. Suka bagi-bagi link di Iya. viral ya. Iya. Aduh, ngakak jadi pendagang di sini Ya ya kan? udah deh. Jadi mungkin makanya gue ngajak Anya karena kan episode kali ini kita mau ngebahas tentang Baeksang Award kan. Baeksang Arts Awards Ya, 2021. Baeksang Art ya. Baeksang Art Award. Jadi makanya gue ngajak Nadia dari podcast Ngedrakor sama Anya yang memang pencinta drama Korea untuk ngobrol-ngobrol lah di sini. Ya ini kayak episode mama aja, tapi gue nggak paham apa-apa. Iya betul. Episode mama tapi lo menyerahkan pada yang lain aja lain ya. aja. Iya, ngasih pressure-nya ke yang lain. Iya betul. Iya sih, tapi terima kasih ya udah ngundang Ngedrakor ya. Yes, senang banget. Kita senang banget bisa pansos di sini ya, karena kita jarang banget loh bisa pansos sama podcast serupa, ya gak sih? Promo gratis ya Pak. Iya, ini berarti ada alasan buat gue untuk bikin artikel di Detikon. Mungkin kita bahas di sini yang Baeksang Art Awards tuh yang drama aja ya. Yang drama aja ya, karena memang gue sama Nadia juga kan podcastnya ngedrakor, nggak bahas film kan. Oh, nggak bahas film. Kita cuma bahas drama Korea. Dan ngomong-ngomong, tadi Dita nonton Mouse, kita juga pernah bahas Mouse loh di ngedrakor, dan Promo itu salah satu terus. episode yang nggak apa-apa, kita promo aja. Ini Itu luar salah biasa satu ya, Kak episode Dita ya. yang pendengarnya cukup tertarik untuk mendengarkan karena di awal-awal Teori-teori. episode kan banyak teori kan untuk Mouse gitu. Lo suka nggak Dit Mouse?
Suka sih ya, lumayan ya. Gue jadi suka Om ya, Gomuchi. Gue selera gue sekarang Om Parah, tadi dia ganteng nambungin banget. kan. Iya. Gomuchi nama aktornya siapa gue lupa lagi. Dia masuk nominasi loh. Oh, dia masuk nominasi. Iya, dia masuk nominasi Best Supporting Actor. Lee Hee-jun Best Supporting Actor. Dan itu satu-satunya dari Mouse. Satu-satunya dari Mouse. Oh wow. Dan ngomong-ngomong soal nominasi di Baeksang Arts Awards 2021 ini, rata-rata memang deretan drama Koreanya juga udah pernah dibahas juga sih ini di Gerakor. Kalau teman-teman belum pernah nonton dan pengen dengerin episodenya, buat promo lagi nih ya. Kita mulai dari mana nih sekarang jadinya? Mungkin kayak gue tanya dulu secara general kali ya. Karena kan gue gak tahu tahun kemarin tuh drama apa aja sih yang kayaknya yang bagus banget gitu. Jadi gue nanya. Startup bagus banget. Bisa aja. Startupnya dari mananya? Jadi gue nanya kayak tahun kemarin tuh drama Korea mana sih yang menurut Nadia, Ron sama Anya tuh yang kayaknya wah bagus banget, deserve kayak best picture-nya Oscar gitu. Siapa dulu nih? Picture-nya Oscar. Nadia dulu deh yang jagoan. Jagoan. Kalau menurut gue kayaknya It's Okay to Not Be Okay sih. Karena itu kayak kenapa tuh? Maksud gue dia bener kalau untuk Daesangnya ya, maksud gue lengkap gitu, hype-nya dapet, terus kayak kualitasnya juga bagus, pemainnya juga oke. Jadi kayak paling ini aja, paling jago untuk jadi Daesangnya. Cuman gue agak khawatir sih sama skandal-skandal yang ini, semoga tidak mempengaruhi ya. Tapi itu kan bisa menambah kebagusannya sampai menjiwai ke dunia nyata. Enggak lah, kalau Korea skandal tuh bahaya banget ya sih. Ini kayak pemeran utamanya pula gitu. Tapi iya sih, tapi itu benar sih. It's Okay to Not Be Okay Nadia ya. Kalau Anya agak. Jujur yang Anya suka malah gak masuk. Apa? Was It Love? Itu bias, itu bukan itu. Itu bias sih. Gue googling dulu ya. Terus Gue kagak tahu. Ini nih yang bener nih. Menurut Anya sebenarnya yang harusnya masuk. Emang sih ceritanya agak cheesy ya. Cuma kalau kan tadi ngomongin best picture tuh kan berarti semua Ya, ini semua kan, faktor, semua ya. aspek kan. Run On. Oh. Iya. Kok gak masuk Run On? Nggak masuk. Siwan Iya, soalnya iya. Siwan kesayangan Terus sama gue. ini sih Find Me in Your Memory. Find Me in Your Memory. Aneh banget itu kenapa gak masuk ya. Dan dua itu menurut Anya quality-nya bagus. Pemeran utamanya juga terkenal gitu kan. Si Im Siwan sama Moon Gayong. Moon Gayong. Moon Gayong, Moon Genyong nih agak hati-hati nih omongnya. Moon Gayong gitu kan. Tapi gak masuk. Iya sih, bener juga ya. Ini juga si True Beauty juga gak masuk nih. Ngomong-ngomong kan rame banget kan True Beauty kan tahun Ini lalu. tuh agak aneh deh. Ini kan 2020 ya. Vincenzo tuh 2021 21 kan. sih. Tapi masuk Kan kan. awal. Oh iya juga ya. Dan yang ekstrakurikuler tuh juga tengah tahun 2020 banget, kayak awal-awal juga sih. Tapi dia masuk juga di sini ekstrakurikuler. Hospital Playlist aja nggak masuk kan di sini? Iya, Kita itu kayak kayaknya gak mungkin emang banget loh itu gak masuk Hospital Emang harus Playlist tuh. cari ini kualifikasinya. Iya, harusnya kualifikasinya tuh gimana ya? apa gitu. Oh kok bukannya Hospital Playlist kayaknya udah lama banget ya? Itu Gue kira udah tahun. 2020. Pas pertengahan Berarti- Mei itu dia masih tayang loh padahal. Oh gak masuk sama sekali. Enggak masuk di sini. Enggak, aneh banget kan. Itu kan heboh banget. Tapi ini juga jadi bahan pikiran gue tadi ketika berangkat ke sini ya. Kenapa tahun lalu The World of the Married tuh masuk, kayaknya tayangnya dia itu kayak lebih awal dibandingkan sama Hospital Playlist juga gak sih? Terus kayak barengan-barengan sama ekstrakurikuler juga. Tapi ekstrakurikuler masuknya malah di sini tadi gue ada ekstrakurikuler gak sih? Oh ada. Iya ada. Kan Best New Actor kan. Kayak iya ya. Iya makanya jangka waktunya hanya kurang tahu sih tepatnya Iya. seperti apa Kalau gitu. K-pop Takutnya kan- True Beauty masuknya Tahun depan. Iya, karena emang sampai awal tahun dia masih tayang. Cuma masalahnya Vincenzo masuk nih gitu nah kan. iya, tapi Song Joong Ki masuk Iya, gitu. juga. Mungkin karena Song Joong Ki gak sih? Nah bisa jadi. Oh, gitu. Ini tuh ada voting gak? Kayaknya kalau Enggak ya? Baeksang Juri. Arts juri deh. Juri Tapi ya? ada kategori yang memang favorite gitu. Kayak Oh, tahun favorite. lalu kayak Hyun Bin sama Son Ye Jin jadi favorite couple gitu biasanya ada. Wah seru nih fanbase-nya Song Joong Ki. Hmm. Enggak, mungkin Kalau kayak lo- K-pop gitu ya. Dit dari daftar ini yang lo tonton gak ada yang masuk sih, sama Mouse doang sih yang Startup masuk. masuk loh Kim Son Ho. Startup Kim Son Ho. Oh, Kim Son Ho masuk. Masuk. Bentar, Kim Son Ho Jangan masuk salah. kemana nih? Best Supporting Actor. Best Supporting Actor Kim Son Ho
Kim Ji Hoon, Oh Jung Se, Lee Hee Jun sama Choi Dae Hoon. Tapi mohon maaf, saingannya berat semua ya. Iya, berat banget. Dia berat Mungkin banget. kita bahas satu-satu dulu kali ya. Oh, Dari iya. yang best supporting dulu. Karena yang kategori besarnya nanti di akhir aja. Mungkin Best supporting actor ya. Ada Wah. Kim Son Ho Startup. Ada siapa lagi? Kim Ji Hoon, Flower of Evil. Oh Jung Se, It's Okay to Not Be Okay. Lee Hee Jun, Mouse TVN, dan Cho Dae Hoon, Beyond Evil. Beyond Evil. Nah, Kalau menurut gue Kim Son Ho. Karena gue nonton ini. Kim Son Ho sampai ada di baliho di deket Kokas loh. Bukan perkara itu. Ini kan ngomongin ini Korea ya. Ini tuh senior semua yang dilawan dan, gitu loh. dan masalahnya tuh dramanya itu semuanya adalah drama serius yang dilawan, ngerti gak? Kayak startup kan kayak ya udahlah ya gitu, Cinderella story Slice biasa of life aja. gitu ya, Cinderella story Kayak betul. ya udah gitu happy lalali aja. Cuman lawannya itu loh yang kayak Flower of Evil, Iya. Psycho gitu kan, Iya. Mouse Psycho juga, Beyond Evil juga penjahat Plot juga. twist lah. Iya. Kalau Nadia apa? Menurut lo tebakan lo apa nih? Jujur yang aktor pendukung terbaik ini menurut gue subkategori terberat sih. Kayak di sini ada 3 jagoan gue, yang si Kim Ji Hoon, Oh Jung Se sama Lee Hee Jun. Antara 3 itu cuman gue kayaknya kalau harus tahu. milih Oh Jung Se sih. Gue Iya. Lee Hee Jun gue. Lo Ntar gue Mouse nonton. ya, nonton Mouse ya. Ntar gue sambil googling mukanya ya. Enggak, tapi kalau mau subjektif, ya hanya pilihnya sih Lee Hee Jun ya, karena suka. Enggak, Kim Son Ho juga suka banget. Cuma maksudnya kalau subjektif banget lagi, Lee Hee Jun ganteng banget soalnya gimana ya? Enggak, itu gak jadi subjektif dong kalau kayak gitu. Enggak subjektif kan, berarti Tapi kalau mau objektif, sorry. walaupun junior, Kim Son Ho tuh berpeluang sangat amat besar sih. Dia kayak ngebangkitin hype Hallyu lagi gitu loh. Menurut Anya sih ya. Oh, Ya, faktor maksudnya- itu ya jadi masuk ke jadi kayak mungkin salah satu faktor juga. Ya kayak startup tuh yang masuk dia doang ya. Iya. Dia doang. Terus kayak Kim Son Ho itu tuh kayak dari rising star tapi yang tiba-tiba cang gitu loh. Jadi, maksudnya orang mungkin even suka drakor pun ya walaupun dia senior banget ya, kayaknya nama Oh Jung Se, nama Choi Dae Hoon sekarang nih ya, di masa sekarang tuh mungkin orang gak begitu familiar, tapi kalau Kim Son Ho, Han Ji Pyong kayak semua orang tuh tahu gitu. Jadi menang karena hype gitu ya. Iya, dia tuh hype dan sebenarnya actingnya oke banget menurut Anya sih. Di startup. Dia Karena gue gak suka, jadi icon. gue gak oke sih bener. Parah nih, bias nih. Gak suka apa nih? Gak suka Kim Son Ho apa gak suka startup? Gak suka Han Ji Pyong. Han Ji Pyong. Sama. Iya. Ya berarti dia aktingnya bagus bikin lo jadi gak suka. Hanya tim Namdosan. Akhirnya ya Allah gue ketemu. Even suka Kim Son Ho tim Namdosan. Han Ji Pyong gak masuk akal. Kalau lo apa Ron? Kalau gue dilihat dari best supporting actor ini yang jelas pasti Oh Jung Se sih kalau gue. Iya. Oh, memang di dramanya dia bagus ya. Gokil. Bagus banget. Dia Maksud gue gokil. kayak di antara semua, gue nggak nonton Beyond Evil sih, tapi di antara semua ini yang butuh effort banget Iya. memerankannya itu effort banget itu ya cuman dia, karena dia kan autism kan, perannya autis kan, jadinya susah banget untuk gue lihat sih, kayaknya yang lain mungkin bisa 5 gitu ya usahanya, kalau Oh Jung Se kayaknya bisa 7 atau 8 gitu karena sesusah itu. Dan tahu gak sih kalau dia tuh emang punya penyakit. Penyakit apa? Oh ya? Dia itu gak bisa dia tahu muka orang, tapi dia gak bisa ngafal nama orang, bahkan keluarganya sendiri. Jadi dia memang se-effort itu. Ketika di lokasi syuting pun dia kayak Kim So Hyun, So Ye Ji tuh dia suka lupa. Gila ya. Untung ya kalau dia inget sama kisah masa lalu pacaran mereka mungkin bisa rame lokasi syuting tuh. Gue googling kan Oh Jung Se. Ya gue tahu di Swings Kid. Iya, ada dia. betul, dari Swings Kid. Gak tahu kan gue. Iya. Tapi Jadi betul sih, ini emang kategorinya ketat sih ya. Kacau. Jadi mungkin antara Oh Jung Se dan Kim Son Ho lah ya. Gue tapi kalau pribadi agak nggak suka kalau Kim Son Ho yang menang sih kalau gue. Mungkin dia nggak mempopulerkan istilah second lead syndrome nggak? Bukan dia ya? Dia tahu enggak sih sebenarnya second lead syndrome itu Cilbong lah, gila Anda. Cilbong. Gimana Nadia? Cilbong Kalau gak menurut begitu, Nadia gimana? gak begitu hype tahu walaupun hanya suka 94. Cilbong nggak begitu hype sekarang karena orang-orang yang sekarang baru nonton Cilbong di Netflix, nggak download kayak kita Iya, zaman dulu. Aduh, agak malu ya Pak. Ketahuan dong. Cilbong tuh apa ya? Cilbong Reply itu si 94. Yo Yun Sok, Reply 94. Gimana Second Nat? lead Kalau lo itu- kalau Kim Son Ho gimana menurut lo?
kenapa tadi dia nggak masuk ke top 3 juara lo gitu? Karena yang kayak tadi lo bilang, kayak maksud gue iya oke, dia berhasil bikin hype Second Lead Syndrome tuh bangkit lagi gitu setelah eranya Chilbong. Cuman kalau mau dilihat secara objektif ya, di luar dari kehypean itu, secara karakter yang dia mainkan sebagai Han Ji Pyong itu sebenarnya kalau boleh jujur ya B aja gitu, maksudnya standar. Iya kan? dia nggak butuh effort yang terlalu gimana gitu untuk menjadi seorang Han Ji Pyong menurut gue. Betul kayak Ini dibandingkan yang lain gitu betul, ya. dibandingkan yang lain di kategori yang sama. Karena menurut gue kayak kalaupun Han Ji Pyong nggak diperankan sama dia, aktor yang lain pun juga bisa sebenarnya memerankan Han Ji Pyong gitu. Oh iya, paham. Kalau Oh Jung Se di Psycho itu, Kalau bukan dia kalau belum bukan tentu. dia gue rasa Susah. nggak akan sebegitunya efeknya gitu loh. Iya, dia keren banget merinding Itu dia sih. keren banget sih. Oh yaudah deh, Di gue situ. penasaran gue. Pengen nonton. Oke, lanjut kali ya. Best Supporting Actress nih. Oke, Best Supporting Actress Ini di juga sini- berat loh by the way. Iya, di sini ada Park Ha-sun di Bird Care Center, Shin Eun-kyung di The Penthouse, Yeom Hyeran di Uncanny Counter, ada Jang Yong-nam di It's Okay to Not Be Okay, sama Cha Jong-hwa di Mr. Queen. Gue nonton tapi gue nggak tahu orang yang mana. Demi apa sih? Tapi meskipun Anya gak suka, udah pasti Shin Eun-kyung sih kayaknya. Simon Kyung tuh yang mana ya? Di Penthouse Yang tuh dia jadi siapa ya? jahat banget itu loh. Iya, yang jadi antagonis banget. Yang dia nelen SIM card itu bukan? Oh bukan, yang jadi Mama Rempong ding. Bukan ya? Yang Si- nelen SIM card Hasut. siapa? Kang Mari bukan sih namanya? Oh yang ini. Bukan Nggak ya? tahu. Gue gak nonton Penthouse. Enggak, The Penthouse tuh Anya gak selesai nonton gitu loh. Kayak pusing berhenti. Iya pusing kan, iya sama. Tapi karena banyak yang suka, tapi mungkin bisa jadi kalau berdasarkan hype bisa jadi sih Penthouse sih. Tapi kalau gue menurut milih tadi ini sih gimana? Mr. Queen. Cha Jong-hwa ya. Oh, Hmm. dia juga hype tuh. Oh itu ya, dia itu Dayang Choi. Maksudnya Iya sih. kalau Iya bukan sih, betul dia, sih. konyolnya mungkin gak akan sekonyol dia gitu kalau gue bayangin. Iya. Oh yang ini. Oke. Setuju, Gue nggak ada setuju. bayangan sama sekali ini. Jadi kayaknya ya udah deh gue ngikut aja Caca. Tapi Jang Yong-nam di It's Okay to Not Be Okay itu jadi siapa tuh? Gue lupa. Jadi ini Yang jadi perawat. suster. Perawat. Yang jadi ibunya pada akhirnya. Yang bukan tiba-tiba yang- jahat. Yang tiba-tiba. Sorry. Iya bukan sih? Yang jadi ibunya dong harusnya. Iya ibunya. Kan di endingnya dia ternyata ibunya si Soyeji. Astaga kok iyanya lupa iya. Iya itu ya. Nah, spoiler lah kita, Dit. Spoiler Iya, banget ya. Iya gitu. Soalnya ingetnya dia perawat yang baik gitu. Iya. Ternyata Udah nggak apa-apa. wow. Iya Best sih. New Actor. Nih. Oh, gua tahu. Best New Actor. Song Kang sih. Nainwoo sih. Apa nominasinya baca dulu Nadia. Kim Yong Dae di Penthouse, Na In-woo di River Where the Moon Rises, terus ada Nam Yoon Soo di Extracurricular, Song Kang di Sweet Home, sama Lee Do Hyun Lee di Do-hyun. Acting Again. Ini kalau mau ngomong semuanya berat deh. Ini Iya. juga berat Ini juga banget berat. ya. Ini juga berat. By the sih. Kalau way. pengalaman dari gue yang mungkin nggak ngikutin, tapi kalau dari hype kayaknya Song Kang ya. Enggak sih kalau dari Enggak hype, sih gue. Kim Yong Dae sih. Kim Yong Dae. Iyalah, lo kalau ngomongin The Penthouse, Kim Yong Dae itu rame banget dibahas. Iya sih, tapi Lee Do Hyun juga Iya, rame Lee Do Hyun banget. juga, Ron. Iya sih. Iya, 18 Again juga iya sih, betul. Sama iya gue terpapar Lee Do Hyun dan Song Kang. Terpapar. Nah In-woo itu juga ini yang gantiin si itu kan. Yang Nah gantiin itu dia Jisoo. ngatain Jisoo. Yang gantiin Jisoo. Paling gue taunya itu doang. Kayaknya Song Kang deh yang Kayaknya gue kalau Song Kang untuk Sweet Home, gue rasa Kurang. enggak sih. Iya. Iya, Masih mending kurang sih. Navilera dia. Masih mending di Navilera menurut gue. Tapi kalau Lee Do Hyun untuk 18 Again, gue bisa menjagokan dia di Iya, sini. setuju. kalau Anya gimana? Hanya Nainwoo sih. Nainwoo Soalnya dia kan sempet kayak diragukan kan. Karena menggantikan si Jisoo gitu. Terus udah kayak gitu orang reading lama gitu kan. Sedangkan dia kayak harus terjun, turun. Dan itu kan drama seguk gitu Tantangannya ya. langsung Mendadak ya. mendadak gitu ya. Iya mendadak gitu. Ternyata sampai ke ending dia malah ternyata orang malah kayak bilang, oh ternyata better lo daripada si Jisoo. Padahal tadinya dia kayak udah hitamkan gitu kan, diragukan gitu. Jadi Dan bahkan Nainwoo sekarang sih. mau dirilis beneran episode 1 sampai 6 yang ada dianya, yang bukan Jisoo-nya malah. Oh iya? Iya, jadi di syuting ulang tuh semuanya. Gokil. buat dirilis, kayaknya buat dirilis di OTT, jadi biar Jisoo-nya udah nggak ada lagi kayaknya. Gokil. Iya sih. Ya. Iya. Oke, jadi paling antara Na In-woo atau Lee Do Hyun?
Ya Naemin atau Lee Do Yoon sih. Aduh pengennya sih Song Kang ya saya, tapi kalau di Sweet Home dia biasa aja. Kurang aja Kurang sih. ya. Oke. Ada Best New Actress nih. Ada Kim Hyun Soo The Penthouse, Park Gyu Young Sweet Home, Park Ju Yoon Ekstrakurikuler, Lee Ju Yong Times, dan Choi Seung Eun Beyond Evil. Lee Ju Yong kalau Anya. Lee Ju Yong itu yang di Itaewon Class kan? Iya. Itu mukanya mirip V gak sih? V BTS. Coba tanya Nadia yang ARMY, saya gak pernah merhatiin muka V itu. Kayak versi ceweknya ya. Iya gak sih? Kalau menurut gue dia mirip Yuta NCT. Waduh jauh banget, Yuta Kang Galon kan? Berani-beraninya Anda. Nggak boleh ya? Anda mau didoxing Anda. Anda Instagramnya abis. Abis ini Anda Instagram Anda. Maksudnya yang kemarin diisukan seperti itu. Oh. Di sini siapa? Lo ada nggak Dit jagoan lo? Sweet Home pasti karena lo nontonnya Sweet Home doang. Enggak, gue Sweet Home gak nonton. Lo nonton Sweet Home? Enggak ada, gue gak tahu sama sekali kalau ini. Oke. Kalau Nadia apa? Nadia tadi Anya kan Times ya, Lee Ju Yong. Nadia siapa? Walaupun gue gak nonton Penthouse, tapi kayaknya si Kim Hyun Soo deh. Soalnya Gue juga kayak merasa dia deserve sih. gue ngelihat sekilas cuplikan-cuplikannya kayaknya, wah ini sih maksudnya berat sih aktingnya. Dia pemeran utama buat karakter remajanya juga kan soalnya. Kalau gue sendiri sebenarnya bias sih kalau di sini. Park Ju Hyun di ekstrakurikuler menurut gue berhasil. Iya, Baekhyuri ya. Baekhyuri berhasil menarik perhatian. Dan Park Gyu Young oke juga sih. Cuman gue lebih suka dia di It's Okay to Not Be Okay sih. Oh iya sih, si cewek Dibandingkan baseball dengan ya. di Sweet Home. Iya si cewek baseball. Oke lah tapi. Cuman gue jagonya Park Ju Hyun sih. Di sini ya. Oke. Gue juga ikut The Penthouse, Kim Hyun Soo. Kim Hyun Soo ya. Dia menarik juga sih tampilannya anak itu. Akrab banget gue sama dia. Waduh, anak itu ya. Iya. Tapi Lee Jo Young kalau walaupun emang hanya ngidolain dia, kayaknya dia tuh literally beneran yang best new gitu loh. Iya. New beneran new. Jadi Iya. kayaknya belum tentu. Soalnya ketika dia main di Itaewon Class pun sebenarnya Lee Ju Young tuh udah pernah dapat award di film kan. Jadi tapi di drama emang belum gitu. Dan di Itaewon Class menurut gue harusnya ketika award itu ada di eranya Itaewon Class, dia bisa tuh dapat best supporting sebenarnya karena cukup menarik karakter dia dan Tapi screen beda time-nya kan. dikit banget. Iya, emang screen time. Dia tipikal ini tau nggak? John Yobin, Vincenzo. Jadi kayak di film mungkin dia namanya udah oke, Iya, namanya iya. udah ada gitu. Tapi ketika dia terjun ke drama, Orang dia tuh nggak mesti tahu kayak dia siapa ngulang ya. dari Iya, nol iya, dulu gitu. Terus Times kan juga nggak begitu hype kan? Iya. Gue aja baru dengar di sini. Times itu OCN kan? OCN. Tapi kayaknya nggak heran kalau OCN tuh dramanya emang nggak se-hype The Uncanny Counter gitu. Iya kalau di OCN kalau dramanya emang agak underrated, kalau menurut gue ya wajar sih. Karena emang selain The Uncanny Counter kan belum banyak orang juga yang terlalu melirikkan sebenarnya kalau OCN. Sebentar, Uncanny Counter OCN. Itu aslinya di OCN. OCN, tapi tayang di Netflix juga. Jadi kayak drama OCN pertama yang pecahin rekor yang terkenal banget karena emang tayang di Netflix gitu. Kayaknya gara-gara drama Netflix ya. drama OCN yang paling terang juga ya. Iya yang paling Kayaknya yang lain tuh brightness-nya tuh mesti tinggi. kayak mouse gitu kan. OCN gelap. tuh semuanya kayak mouse gelap semua. Iya. Karena OCN kan spesialis thriller Crime gitu di ya. crime thriller. Spesialis gitu. film gelap. Jadi ya Uncanny Counter kayaknya kok ini SBS banget ya gitu kesannya. Kayaknya sih SBS nih atau enggak Studio Dragon di TVN nih harusnya gitu. Cuman ya itu bagus sih. Oh, ada ciri khasnya kayak SMGYP gitu ya. Ada banget. Jadi Pokoknya spesialisasi. gelap-gelap, Strangers from Hell, MC1. Itu di mana? Di OCN. OCN. aslinya. Pantes itu gue nonton. Karena MC1. Iya, karena enggak soalnya TV-TV itu kalau kabel mereka emang spesialisasi kayak Mnet musik kan, musik semua kan isinya. Ya sama kayak OCN drama tapi dramanya emang thriller gitu. Kalau TVN yang lebih fun, yang lebih memasyarakat, menye-menye. Kalau di TV kita kayak kalau MNC TV yang dangdut, yang Kalau TVN tuh RCTI yang- ininya apa? TVN TV tuh yang India. ciri khasnya tuh triangle love. Ya nggak sih, cinta segitiga Cinta pasti. segitiga, iya. Oh gitu. Betul. Ini nih langsung 3 kategori yang paling ditunggu-tunggu sih. Tapi kayaknya bahas aktor sama aktrisnya dulu kali ya. Best actor ya. Best actor nih. Desang buat actor. Ada siapa aja Nya? Ada Kim So Hyun, It's Okay to Not Be Okay. Ada Song Joong Ki, Vincenzo, Shin Ha Kyun, Beyond Evil. Ki Jun,
The Penthouse, Lee Joon-gi, Flower of Evil. Kalau ada yang milih Song Joong Ki itu biasa sekali kayaknya. Iya gue, terima kasih semuanya. Tapi emang aktingnya gak bagus. Bagus banget. Song Joong Ki bagus, maksud gue kayak Enggak, di Vincenzo bagus banget. oh, oke. Enggak, soalnya kayak di DOTS, Ardal Chronicles, dia kayaknya enggak ya di sini tuh kayak auranya keluar banget gitu. Atau mungkin karena dia kan abis diberitakan, maksudnya abis skandalnya dia, perceraiannya. Skandal apa ya? Cerai nggak skandal? Kan disebutnya skandal kalau di Korea. Oh, justru karena mungkin Jon istrinya dulu memperhambat kinerjanya lagi. Bukan kayak gitu enggak, tapi perceraiannya ini jelek banget ya. Enggak, tapi perceraiannya itu akhirnya membuat ada rumor orang tuh banyak yang enggak mau main sama Song Joong Ki. Karena akhirnya takut terseret masa lalunya gitu. Terus namanya orang di drama tuh kan pasti akhirnya lama-lama ada shipper kan, di-ship-shipin kan pasti. Lawannya Song Hye Kyo gitu loh maksudnya. Jadi kayak agak pressure ya Bo gitu, agak berat. John Yo gitu. Bin-nya justru harusnya ya. Nah makanya waktu sama John Yo Bin tuh ini tuh termasuk yang Song Hye Kyo sama Song couple tuh kan kayaknya gak terkalahkan gitu ya. Walaupun mereka udah cerai gitu. Cuma karena ada John Yo Bin ini, orang jadi bisa ternyata gitu. Dan si John Yo Bin ini tuh auranya ya oke, memang tidak se-hype si Song Hye Kyo gitu. Cuma Song Joong Ki tuh klop banget sama si John Yo Bin gitu. Dan kenapa makanya orang bilang kayak pantes acting lo oke cuy gitu. Tapi yang gue pernah, gue nggak lupa apakah gue pernah baca atau gue pernah nonton di satu tayangan gitu. Acting seorang aktor itu memang tergantung lawan mainnya sih. Kalau lawannya emang bagus, lawan mainnya bagus, dia juga akan terpacu untuk jadi bagus gitu loh. Ya iyalah, partner tuh penting. Contohnya kayak podcast, misalnya kayak ada satu yang diam kan jadi iya gak sih? Iya. Kalau Nadia setuju gak? Udah Nadia nonton Vincenzo gak? Nonton. Cuman gue punya ini nih, opini yang tidak populer. Gue sih Ya, pengennya boleh. Seru nih. Gue pengennya yang menang itu Shin Ha-kyun sih di Beyond Evil. Sebenarnya Beyond Evil ini tuh bagus, cuman emang mungkin karena genrenya agak berat ya, thriller psikologis gitu. Jadi menurut gue dia agak kurang high. Padahal di sini itu karakter yang dibawain sama Shin Ha-kyun ini tuh karakter yang sulit gitu menurut gue. Maksud gue di saat kalau misalkan lo sebagai aktor nih lo dapat jadi karakter yang jahatnya tuh jahat banget, itu akan jauh lebih gampang sih, karena kayak lo bakal bisa all out jadi orang jahat gitu kan, atau baik banget. Nah di sini tuh dia tuh karakternya tuh misterius, antara kayak harus ada sebagian orang yang anggap dia tuh baik banget, tapi sebagian orang lain nganggap dia tuh pembunuh gitu. Dan di situ tuh dia berhasil bikin aura yang bikin kita tuh penasaran, dia ini sebenarnya karakter aslinya kayak apa gitu. Jadi menurut gue, gue berharap dia dapat spotlight sih kali ini. Oh, kayak bisa dua persepsi gitu ya, bisa bikin orang punya dua persepsi. Jadi gue googling, kayak sering lihat, tapi gue nggak inget di mana. Iya senior, cuman kurang naik gitu namanya. Alright. Kalau lo apa Ron? Kalau gue di antara semua ini nggak ada yang terlalu gue suka dan terlalu jagoin sih, tapi setelah mendengar Nadia ngomong kayak gitu, kayaknya gue harus nonton Beyond Evil sih abis ini dan gue bisa menilai gitu. Kan it's okay not to be okay, katanya bagus banget. Emang Kim So Hyun enggak menurut gue enggak biasa kalah aja. sama So Ye Ji. Karena dia stabil Jung-se. bagusnya, ya udah gitu aja. Iya. Oh bagusnya gitu-gitu aja. Jadi nggak ada sesuatu yang baru, yang luar biasa gitu. Kalau misalnya kita nggak pernah lihat So Ye Ji nih, tapi dia di situ bisa gitu, yang kayak dari psycho tiba-tiba jadi yang kayak senyum, yang kayak gitu. Kalau Oh Jung-se emang udahlah gitu ya. Nah kalau Kim So Hyun tuh ya udah lempeng aja. Keambil bagus sih, tapi lempeng aja. keambil spotlightnya sama Oh Jung-se sama So Ye Ji sih emang. Tapi mungkin karena hype gede akhirnya dia masuk aja. Mungkin kalau tadi katanya ada, kalau misalnya di antara nama ini ada nggak sih yang harusnya masuk nominasi? Lee Seung-gi lah. Lee Seung-gi sih, ya betul. Iya sih, gue juga suka. Gue setuju sih Lee Seung-gi. Itu dia di Mouse tuh kacau banget. Kacau. Harus gitu ya. Gue juga, tapi awal-awal juga gue biasa aja, tapi pas ke episode tengahnya tuh Lee Seung-gi jadi beda banget gitu karakternya, jadi dia bisa berubah. Yang setelah dia dibacok kan. Spoiler, Gimana Nat menurut lo Lee Seung-gi? Iya makanya yang kayak tadi kita bilang nih, sebenarnya gue agak-agak bingung nih nominasinya, kok ada yang menurut gue pas, tapi ada yang menurut gue kayak loh kok dia yang masuk, kok nggak yang ini aja gitu. Harusnya masuk sih Lee Seung-gi emang. Dan Lee Seung-gi tuh rumornya
Baeksang sama Iseng gitu agak gini gitu loh. Oh, kayak Mnet sama YG gitu Iya, ya. jadi kayak kok susah banget sih Lee Seung Gi masuk. Emang dari dulu susahnya? Dari dulu susahnya banyak banget yang kayak harusnya Lee Seung Gi masuk nih gitu. Nggak masuk. Gitu. Oke. Tapi kalau tadi kita ngomongin, kita belum sampai di Best Actress ya. Ya udah. Oke. Tapi benar gue setuju sih. Kalau Lee Seung Gi di sini gue setuju. Walaupun mungkin karena gue belum selesai nonton Vincenzo ya, belum lanjut, jadi kayak gue belum bisa dapat gitu kayak apa sih perbedaan Song Joong Ki di drama ini sama di DOTS misalnya. Karena kalau gue tuh sampai sekarang kalau yang bagus menurut gue dari Song Joong Ki itu cuma Nice Guy. Dia di Nice Guy tuh actingnya bagus banget menurut gue. Vincenzo ini kenapa maksudnya Anya bilang dia bagus? Dia kan di sini harus jadi orang yang super cool, ya kan? Terus udah gitu tiba-tiba jadi orang-orang yang kayak meranin banyak karakter. Tapi kalau sebagai dia Vincenzo-nya, beratnya dia di sini adalah main mata. Jadi sedihnya dia, senengnya dia marah, dia gitu dengan berbagai ekspresi cuma mata doang. Dan itu kan susah gitu. Ya sih. Oke. Wih, keren. Seneng nih gue. Best Actress. Penasaran gue. Best Actress. Nadia ada siapa nih, Nat? Kok gue ketawa? Siapa ya? Kayaknya gue jagoinnya Shin Hye-sun deh. Nominasi ya bacain dulu. Ada Kim So Hyun di Penthouse, ada apa sih kok gue kebalik? Bener. Kim So Hyun di Penthouse, Kim So Hyun di River Where the Moon Rises, So Ye Ji di It's Okay Not to Be Okay, Shin Hye-sun di Mr. Queen, sama Ji Won di Birthday Center. Gue kaget loh, ada Birthday Center masuk nih di sini. Iya gue juga kaget tadi ada si Hasun soalnya masuk kan si Park Hasun di sini. Cuman Ji Won juga oke sih menurut gue di Birthday Center itu. Dia cukup mencuri perhatian sih. Itu bagus banget. Oh ya? Itu bagus banget. Kayak dark comedy versi ibu-ibu hamil gitu, kayak itu bagus banget. Oke. Oh. Berarti ini kayak So Ye Ji gimana? Nah, terlepas dari ada kontroversi ya. Iya sih. Kalau sih. terlepas di antara kontroversi So Ye Ji sih. Tapi gue pengen mengomentari gimana si Baeksang Arts Awards ini tidak menjadikan kontroversi itu sebagai alasan untuk mengeluarkan dia dari nominasi loh. Karena kan biasanya kalau di K-pop kan gitu kan. Kalau kayak X1. Iya, apa-apa dikit manipulasi apa gitu semuanya dihapus dari nominasi gitu kan. Nah, ini menurut gue dia lebih netral gitu. Tapi saingan terberat So Ye Ji di sini siapa ya? Menurut gue adalah Shin Hye-sun sih. Setuju, Shin Hye-sun. Iya. Nah, dia setuju, Nat? Iya, setuju. Gue malah kayak lebih ngejagoin dia daripada So Ye Ji. Sama. Iya sih. Iya, boleh tahu kah alasannya? Karena gue karena gak nonton nih. Kenapa, Nat? Karena kalau So Ye Ji itu maksudnya tanpa ngelihat karakter dia sebagai Nyai di Psycho itu, gue udah bisa ngebayang gitu. Sedangkan kalau Shin Hye-sun itu di Mr. Queen itu dia ngasih gue surprise yang menyenangkan gitu. Kayak gue gak nyangka dia ternyata bisa kayak gini loh, bisa sekopak ini loh. Maksudnya kayak iya gue tahu spektrum actingnya si Shin Hye-sun ini luas, cuman menurut gue dia di Mr. Queen ini salah satu yang terbaik sih. Tapi kita waktu ngebahas Mr. Queen, gue sama Nadia pernah ngebahas Mr. Queen juga. Kita pernah bilang ya kalau nggak Shin Hye-sun yang main di sini So Ye Ji cocok ya gitu ya Nat ya. Mereka dua kayak tipis-tipis gitu, mirip-mirip. Iya tipis-tipis mirip-mirip sih. Iya, kayak banget. Maksudnya karakternya si So Ye Ji di Psycho sama Shin Hye-sun di Mr. Queen itu tuh kayak ada kemiripannya gitu loh, yang kayak gila-gilannya terus kayak apa ya, perubahan moodnya yang segala macam dan cara pembawaannya itu kayak bisa ditukar nih yang dua ini gitu. Dan muka mereka serius cocok, sedih, kocak cocok. Iya betul, kocak juga cocok, benar-benar. Gue setuju sih pilihannya antara dua itu. Kalau gue cuman Mr. Queen gue lebih jadi kayak di sini kayak lebih Mr. Queen ya. Tapi kalau nominasi yang harusnya masuk siapa? Jung Ye Bin kayaknya harusnya masuk, tapi kok Jung Ye Bin sih belum sih, walaupun Ayu suka banget sama dia ya. Iya. Tapi belum aja sih. Belum ya. Gue tahu Jung Ye Bin dari film itu Night in Paradise. Night in Paradise, wah itu bagus banget. Ya, yes, makanya tau. Cakep sih nih. Jung Ye Bin malah harusnya tuh ya di melodramatik, tau nggak? Iya, gue juga suka dia di situ. Nah itu baru tuh. Baru di situ. Tapi kalau di Vincenzo
ini aja sih kita ngelihat bedanya John Yobin di sini gitu. Dia kan terkenalnya muka dia juga sama kayak si Soyeji lah, tipikal Serius. Ice Princess. ya Ice Princess gitu kan. Resting beach face Iya, gitu ya. resting beach face gitu. Tapi tiba-tiba di Vincenzo wow Iya, gitu iya, kan. iya. Berarti ini nominasinya emang udah pas ya di sini. Kalau ada nggak yang tadi kayak kalau yang best actor kan kayak wah Lee Seung Gi. Kalau di sini Ini oke sih. aman. Iya. Udah pas ya. Kecuali cukup yang pas. si Bird Care Center ini hanya nggak tahu deh. Tapi kalau kata Karon sama karena Bagus dia sih oke, dia oke. Om Joon di situ menurut gue cukup mencuri perhatian. Tapi by the way selera Korea sama selera Indonesia tuh agak beda ya. Iya. Iya. Kim So Hyun bisa jadi. Kim So Iya, Hyun. Penthouse kan. Iya. Oh Kim ini So yang Hyun. nelen SIM nih, gue tahu yang nelen SIM card. Meme-nya banyak banget. Penthouse tuh- Gue dukung dia. Kim So Hyun. Iya soalnya si Penthouse tuh gokil banget di Korea. Dan Kim So Hyun itu juga sebenarnya kalau ngelihat dari portofolio dia banyak banget juga dapat award dari drama-drama dia yang sebelumnya gitu loh. Jadi tidak menutup kemungkinan dia akan menang di sini. Tapi kayaknya kalau The Penthouse nggak menang justru juga orang akan kayak Kok nggak menang, nggak gitu menang ya. ya gitu. Oh. Karena terlepas dari seterkenal apapun misalkan startup di Indonesia gitu lah tetap ngomongin Penthouse Korea tuh udah Lebih gila. mereka lebih suka Lebih itu suka Penthouse ya. Cinta dibandingkan- fitrinya Iya, Indonesia cinta fitri sih. banget gitu. Sampai season 3 ya. Season 3 bulan Juni ini. Jadi kayaknya emang Nih, sorry. Hyun sih. Kim So Hyun ini karakter antagonis ya? antagonis. Oke. ya. Dia antagonis tapi Kayak orang-orang fake gitu gak sih? Oh berarti ini Kim So Hyun ini ibaratnya kan di Cinta Fitri ini kayak Dindakannya Dewi nggak nih? Iya kayak Miska gitu ya. Anjay. Yang kayak kalau tadi makan SIM card gitu kan, kalau Miska kan kayak bisa melakukan segalanya gitu ya. bedanya kalau si Miska tuh kan best supporting jadi best kan Iya, supporting iya, actress. bukan Kalau gua dia lama main utama, actressnya. iya. Tapi lebih memorable si Miskanya daripada si Fitrinya Iya, iya. Berarti ini tapi dia tokoh utama kan ini Kim So Hyun. Karena dia Iya, masuk besok. kategorinya best actress cuy. Gimana sih? Udah. Oke, gue mau Kim So Hyun. Gue suka Oke, gua pas mau dia Kim- makan Kayak sim pesen itu KFC gue udah ya. wah ini udah keren Oscar ini. Keren banget makan sim itu menurut gue. Iya. Tapi bisa jadi juga Kim So Hyun sih. Bisa jadi Kim juga So Kim So Hyun. Hyun. River Where the Moon Dia Rises cantik itu banget di situ loh. Dan River Where the Moon Rises itu ceritanya lokal banget kan, sejarah kan Korea. Dan kenapa pada akhirnya Jisoo sangat dipermasalahkan karena cerita itu dekat kan sama masyarakat. Jadi mereka dan populer juga gitu dramanya. Gitu kayak dan apa ya, sama halnya dengan Nainwoo tadi kalau Anya bilang kayak ya dia harus masuk di tengah-tengah dan harus berusaha untuk bisa memerankan karakter yang udah exist. Menurut gua Kim So Hyun di sini kita bisa ngeliat angle-nya bahwa dia harus ngeganti chemistry dari Jisoo ke Nainwoo itu loh, kayak gimana dia juga bisa maksudnya maintain moodnya nggak sih, kayak wah gila lo gue udah capek syuting berapa episode lo malah bully gitu, kayaknya kan gue harus ngeganti lagi nih mood gue gitu. Nah, tadi kan kalau kayak Karun bilang dia susah tuh chemistry kan karena mesti nyesuain. Terus kalau Anya mikirnya juga dia kan image-nya itu anak sekolah, unyu-unyu gitu kan. Terus dia kan artis cilik juga gitu kan. Nah, di sini tuh dia jadi dewasa Iya gitu. ratu gitu kan, dan cukup serius juga sih perannya. Ya walaupun di Love Alarm juga dia jadi orang dewasa sih, cuman ya mungkin setuju gue kalau Kim So Hyun tuh image-nya emang masih cocok lah anak SMA gitu ya, kayak dan seringkali dia jadi image ini loh kayak perempuan-perempuan tersakiti Terbully. gitu. Iya, kalau di River Where the Moon Rises kan kayak emang dia Strong woman gitu kan. Jadi kayak mungkin ada sedikit Soalnya pada harapan lah. kaget sama looks dia yang di si apa tuh? Aduh nama dramanya susah deh. River Where the Moon Rises. Ya, River and the Moon Rises. Iya. Oh oke deh. Tapi tetap sih gacoan gue Kim So Hyun. Miska ya. Misalnya Miska. Perkara SIM card. Gara-gara SIM card. Sama yang dia nangisnya lebay banget itu kayak Jadi dia kalau nangis matanya sampai yang kayak ke kamera gitu kan, kita yang nonton jadi pressure. sebenarnya tuh acting gimana ya? Sebenarnya tuh kalau dibilang bukan acting yang realism kayak ngerti gak sih? Itu kan acting drama FTV banget ya. Yang Tapi mak- tuh iya, makjang iya aja yang gak gitu. realistis kan sebenarnya. Tapi kayak Loh itu yang dicintai Korea. iya Ya mungkin mungkin itu. emang masyarakatnya emang suka itu sih. Makanya orang-orang tuh oke, kalau masalah quality of teknik atau quality Cerita. of itunya ya story Korea tuh emang jauh ya, maksudnya dari Indonesia berbenah lah gitu kan. Tapi kalau selera sih Kayaknya tipis iya, tau. beda-beda tipis ya. Iya benar. Kadang-kadang kan juga kita kayak dipikir-pikir maksudnya mungkin ya karena gue nggak nonton Penthouse gitu. Kalau dibandingkan dengan startup kan mungkin lebih modern, appealing gitu ya, Iya. dan dengan
tipe cerita yang kita nggak pernah menemukan itu di drama Korea sebelumnya gitu. Tapi kalau startup tentang orang-orang kaya dan tusuk menusuk di antara orang-orang kaya kan kayaknya ya ini kayak sudah tema yang berulang gak sih gitu. Azab versi premium, orang Korea pasti suka. Orang Korea pasti suka. Beneran deh. Iya sih, Kalau serius gitu ya. Berarti kalau sinetron orang-orang Azab Korea ya. nonton sinetron Azab kayaknya mereka juga bakal suka gak sih? Makanya cuma Langsung pasti masuk mereka Islam shock. semua ya. Gak cuma pasti Main mereka. dan gensuk. Gak main jangan. Aduh. Cuma pasti mereka shock. Oh, wow. Kalau Iya, intinya kok wow. bisa gitu. Iya benar sih. Cuman kenapa ini kalau ngomongin Azab gitu kenapa Azab itu jadi malah populer di sini ya karena emang kita terlalu mayoritas agamanya kan memang muslim kan. Islam. Mungkin kalau di sana mungkin versi yang kayak Maus itu yang kayak gereja salib gitu mungkin lebih appealing ke mereka mungkin ya. Iya betul. Kalau untuk yang Azab atau kayak bukan Beyond Evil siapa kayak kemarin yang drama Korea tentang pokoknya yang ada agama-agama lah tapi yang Kristen gitu. Kalau di Korea tuh biasa main tuh yang alien-alien sesat yang kayak gitu-gitu Iya, karena iya, dekat sama mereka. sekte tuh laku ya, banget. Laku banget iya benar. Oke. Mungkin terakhir nih yang paling dinanti-nantikan. Ini tuh masih ada. Apa kan best actor, best actress, Kita best nggak mau drama? bahas yang best screenplay sama Ada itu. ada 3 lagi Kak, director, screenplay sama drama. Mana sih best screenplay? Kok gak lihat? Oh, best variety show, Enggak, ini screenplay. best director. Intip di Asian Wiki ya. Director. Mungkin paling best director aja kali ya. Screenplay boleh. tuh Kalau bedanya apa sih screenplay? Naskah. Naskah kan. Oh, oke boleh. Naskah mas sutradara. Naskah oke, Mas Sutradara deh. best Oke. screenplay. Best screenplay nominasinya apa aja Nadit? Screenplay itu ada Kim Soo Jin di Beyond Evil, Kim Eun Jung di My Unfamiliar Family, Yoo Jung Hee di Follower of Evil, Jo Young di It's Okay to Not Be Okay, sama Ha Moon Hee di Record of Youth. Jadi yang mana nih? Gue masih buta. Agak kaget sih Record of Youth masuk ya. Iya. Iya, Kenapa? iya benar. Ya dia ya ini kalau dilihat dari semua kategori dia nggak masuk. Terus udah kayak gitu. Ini kalau ngomongin naskah, dia tuh Apa kan yang membuat itu istimewa gitu iya ya? slice of life sih, bagus. Anya tuh nangis nonton Record of Youth. Dan dialognya itu dialog Dalam. yang dalam terus kayak berdebat gitu loh. Dialog Kayak lo- Pinterest lah. Iya, dialog yang kayak lo baca-baca quote di Instagram gitu kan dialognya. Tapi gantung loh. Maksudnya ya, Record of Youth itu menurut Anya drama bagus yang endingnya tidak satisfying. Iya, agak drop shy ya. Banyak drama yang gantung. Kan Tapi kalau kata efeknya orang beda gitu ya. kalau kata orang drama atau film yang gantung itu justru yang bagus karena menyerahkan endingnya kepada penonton. Yep. Nah, tapi kalau Record of Youth tuh, gitu loh. Iya. Record of Youth. Hahnya itu enggak yang enggak Enggak yang gitu ya. Yang, kayak, apa ini? apa nih kok abis gitu loh. Yang main si Pak Bogom. Ya, sama Pak Sodam. Jadi sih itu juga gara-gara karena ada Pak Sodam dan Pak Bogum juga sih menurut Kayaknya gue lakunya kayaknya Naiknya. layak untuk dipertimbangkan harusnya ke award gitu ya karena kayak Betul. actingnya udah bagus juga kan terus juga secara tapi ternyata masuknya di screenplay itu kayak oke, ternyata Iya, justru kalau Park Bogum masuk ke Best Actor gitu ya, walaupun tadi kita nggak sebut gitu ya, itu masih oke. Karena di situ, wah itu dia gila tau di situ, nangisnya tuh sampai kayak gitu. karena dia lagi wamil aja tuh jadi nggak mau dia harus datang ini orang-orang gitu mungkin. Park Sodam tuh lagi hype-hype-nya menang Parasite Oscar, kan, Parasite. ya, Oscar. waktu Iya, itu. betul. Iya. Jadi kalau yang deserve menang nih siapa? Kalau menurut Nadia? Best screenplay. Jujur gue agak bingung nih kalau yang screenplay ini. Cuman kayaknya sih It's Okay to Not Be Okay lagi sih. Secara naskah Karena itu kayak cukup fresh gitu naskahnya menurut gue. My Unfamiliar Family juga deserve gak sih? Iya, antara dua itu sebenarnya kandidat kuat gue. kalau apa Ron? Kalau gue It's Okay to Not Be Okay. Oh bagus banget kayaknya. Unfamiliar. Gue lagi googling soal Unfamiliar Family. Iya sih, It's Okay to Not Be Okay sih, malah unik juga sih ya, kayak karakter-karakternya juga, terus gimana mereka menceritakan setiap episodenya itu berdasarkan dengan buku cerita yang dibikin sama si siapa namanya Go Moon-young itu Iya, gitu Go Moon-young. kan. Maksudnya kemasannya pun juga sangat menarik dan dibandingkan dengan semua yang ada di kategori ini
itu beda, dia yang paling beda. Iya sih deh, menurut bener gue. deh. It's okay not to Iya be kan? okay. Iya, hanya mikir-mikir iya Dia paling juga. beda sih. Dia fresh sih, ya. Fresh sih, betul. Ke best director ada Best director. ada It's Okay Sama Not to Be tuh. Okay, Vincenzo, Flower of Evil, My Unfamiliar Family, dan Beyond Evil. Ya sebagai perempuan It's kita okay harus women support women ya. Oh, ini sutradara cewek cuman It's Okay. Enggak, Kim Hee Won sama Sim Vincent Nayeon Beyond Evil malah. juga. Mana? Vincenzo ya. Vincenzo sama Beyond Evil. Ya udah gue Sama Vincenzo. Sim Nayeon. Gue sutradara perempuan. Ya Iya, kalau gue women Sim support Nayeon deh. women. Ya. Karena gue minoritas di sini, jadi gue pilih Sim Nayeon aja. Tapi enggak, secara drama bagus Beyond Evil. Bagus. Penyutradaraan Bagus, gitu bagus. mungkin. Sinematografi. Mungkin saking tidak mengertinya karena bagus gitu. saya belum nonton sih, tapi tadi dari penjelasannya dia yang sebelumnya kayaknya menurut gue ini cukup menjanjikan sih, walaupun popularitasnya nggak terlalu hype ya. Tapi Vincenzo juga keren sih, maksud gue di situ tuh kan punya banyak elemen ya, maksudnya di sisi lain Vincenzo ini bisa memanjakan mata kita, cuman bisa ada unsur romantiknya, bisa chaos, bisa tegang yang tiba-tiba si bapak itu lagi duduk ditabrak. Menurut gue sih untuk ukuran sesama sutradara perempuan juga nih, si Vincenzo sama Beyond Evil, gue masih megang sih yang sutradara Vincenzo-nya sih. Vincenzo. Secara itu kali ya, secara look dan eksekusinya juga kesannya tuh kayaknya Lebih wah. ya, betul. Dan plot twist Vincenzo itu nggak bikin pusing. Enggak Iya. kayak Mouse ya. Nggak bikin pusing itu satu. Kedua, menurut Anya Korea ini tren plot twistnya sebenarnya bagus banget ya. Maksudnya itu tren yang oke lah gitu. Tapi menurut Anya kesini kayak semakin pusing gitu. Orang malah berusaha untuk membuat plot twist yang plot twist banget sampai kita bahkan kok susah dia mengerti ya. Kita Gue Mungkin nangkep penyakitnya maksudnya Mouse itu. kayak gitu kali ya. Gue merasa Itu penthouse banget penthouse sih juga menurut gitu ya. Penthouse. Penthouse lama-lama kayak plotnya kok gini ya. Memang justru kaget sih. kalau Tapi gue Mouse- capek Oke. sebagai mungkin penonton awam yang baru menerjuni mungkin gaya skenarionya Korea itu kayak lama-lama kayak capek. Enggak, Dipaksakan tapi kalau terhadap- Mouse itu Kak, masih mending itu. pertama pusing, kita kesananya udah nggak pusing. Kalau Vincenzo dari awal kita nggak pusing, jadi kita baru kaget, dijelasin, kita kaget, dijelasin, tapi dijelasinnya juga nggak smooth gitu loh, maksudnya nggak yang membuka lebar-lebar gitu, kita tetap disuruh mikir gitu loh. Iya. Nah cuma Vincenzo ini sutradaranya tuh berhasil ngedirect gimana kita nggak sabar untuk nunggu episode selanjutnya. Pas kita tahu episode selanjutnya pun kita nggak kecewa gitu. Dan Vincenzo lo lebih diberi kesempatan untuk bernafas gitu dengan selingan-selingan komedi dia. Betul. Iya sih, gua ngerti kenapa Dita bilang Mouse itu agak melelahkan karena emang editingnya di awal kayak gitu kan, kayak cepet terus terungkapnya kayak diselip-selipin, terus ketika sedang menjalankan ini tiba-tiba flashback lagi. Itu gua nangkep sih kenapa itu bisa melelahkan. Cuman plot twist yang paling gua nggak bisa terima di Mouse itu adalah ketika tiba-tiba Barem bangun dan dia bunuh burung. Gue langsung kayak Gak gini. Abis itu besoknya tiba-tiba dia baik lagi kan? Tiba-tiba dia balik lagi, terus ada plot Gak twist jelas, lagi yang bagian tikus kayak ternyata apa? Terus abis itu ada lagi plot twist yang kayak otaknya ditanam kayak apa? Gitu gue nonton. Kalau masalah itu. lobus frontal ditanam itu hanya agak kayak ini lebay gak ya gitu. Iya, exactly. Tapi pas dicek pas dicek ternyata itu make sense. Iya makanya sama waktu gue juga pernah nonton bukan drama Korea itu, gue nonton drama Thailand gitu, kayak gue sampai ngecek gitu kayak bisa nggak sih donor orang yang udah ngasih donor jantung itu didonor lagi ke orang gitu, terus ternyata bisa. Nah itu sama tuh kayak tapi nggak masuk ke gue logikanya. Tapi di plot twist si lobus frontal itu, jadi sempat diprotesnya kan, orang-orang kan mikirnya ini kita nggak apa nih bahas gini. Nggak apa. Sung Yohan kan yang Sung Yohan yang jahatnya, jadi kayak si Jung Barem ini jadi psikopat karena otak Sung Yohan gitu. Padahal sebenarnya kan ya spoiler dong buat Kak Dita, nggak apa-apa. Jadi udah ketahuan kalau ternyata itu nggak ngaruh kan, justru Jung Barem memang yang psikopatnya dan Sung Yohan itu ngasih emosi. Nah jadi orang-orang tuh pas ngecek, Anya juga pas ngecek ternyata lobus frontal itu bukan perkara ingatan.
Oke. Jadi perkara masih- emosi. Iya gitu. masih ada Masih scientificnya ada- ya. Iya make sense gitu. Dan masalah burung itu malah keren banget kali. Tapi maksud gue Kalau kayak menurut Anya. itu keren, cuman gue jadi kayak gue tuh suka banget sama Barem gitu loh. Oh, Kayak pasti langsung ilfil. enggak, karena diskusi gue sama Nadia selalu yang kayak kok belum pernah ada drama Korea yang pemeran utamanya itu dibikin Baik. jahat banget Oh, gitu, jahat banget. Nah ini kan kok mereka berani nih menampilkan itu di Iya. mouse ini gitu. Nah itu yang paling kemungkinan bikin gue jadi kayak ya Baremku Shock gitu Iya, kok iya. shock gitu. Mana dia lagi jadi jahat bangetnya lagi kan. Wah berarti best drama Mouse nih perlu bisa didiskusikan. Gitu. Tapi Mouse nggak masuk di Nggak best masuk. director ya dia ya. Nah nggak tahu tahun depan nggak tuh. Coba deh. Enggak sih, Nggak sih masa kalau udah beda-beda masuk, gini. Iya. Kalau Itu- best kenapa? Kenapa? Iya, gue mau ngomongin best drama. Soalnya best drama ini ada Beyond Evil, It's Okay Not to Be Okay, Flower of Evil, My Unfamiliar Family, sama Extra Curricular. Ekstrakurikuler. Gue mau nanya, Jong Byung Gyu, Hmm. menurut lo harusnya masuk gak? Dan Kenny Counter ya? Heeh. Bisa aja. Apa? Gue mikir enggak juga ya. Nggak tahu ya, gue kayak Kalau Nadia gimana Nat? Bukan tipe lo ya Ron ya. Bukan tipe gue juga sih. Maksudnya iya itu bagus, cuman Oh. kayaknya bukan tipe gue dan Ron sih. Enggak, tapi enggak jam berdasarkan tipe, tapi secara objektif gitu. Enggak. Aduh gue orangnya susah Gue objektif. takutnya gimana ya? Suzon aja jangan-jangan gara-gara ada skandal dia jadi nggak bisa masuk. tapi kalau ada skandal Soyeji masuk. Jadi kita Kan dia nggak ada bisa skandalnya setelah diumumin. Iya maksud gue kalau kita ngomongin skandal kan kalau Korea kan bahkan setelah diumumin kan bisa jadi bisa aja jadi, kan ada kemungkinan gitu. untuk mereka ditarik gitu Ditarik kan. Oh, jadi nggak ngaruh ya? Jadi kayaknya nggak ngaruh sih menurut gue. Gue ketukar, gue kira dia di ekstrakurikuler. Enggak itu sih Salah gue. Kim Dong Makanya Hee. gue ngomong gitu. Iya itu Ya, Kim salah. Dong Hee. Best drama dari tadi Flower of Evil bagus gak sih? Kayak nggak diomongin. Flower of Evil Nadia Bagus, Nadia bagus. suka tuh Flower of Evil. Ya karena gue tadi kan udah pilih si It's Okay to Not Be Okay buat Desang kan. Nah gue bakal pilih Flower of Evil sih untuk yang drama terbaiknya. Kenapa nih Nat? Flower of Evil. Karena menurut gue dia itu sebenarnya smooth gitu. Maksudnya secara intensitas ketegangannya itu tuh juga dapet. Terus pemainnya juga keren-keren. Dan plot twistnya juga dapet. Jadi kayak gue nggak menemukan apa ya kecacatan gue tuh mau menghina dia tuh apa gitu. Jadi kayak kalau dia dapet jadi drama terbaik, ya nggak apa-apa, bagus gitu. Iya iya. Dan Emang bagus. kalau gue pengen compare sama Mouse juga, gue lebih bisa nontonnya lempeng aja 2 episode pertamanya Flower of Evil dibandingkan 2 episode pertamanya Mouse. Walaupun 2 episode pertamanya Mouse lebih memberikan efek traumanya tuh lebih ada gitu. Tapi kalau Flower of Evil lebih ke kayak story yang kayak Nah itu Deep story-nya kalau Mouse tuh gitu. boring. Hanya tuh by the way berhenti loh episode 4 Mouse. karena ngulang ya ininya ya, Boring temanya banget. berulang ya. Ya. Ya, terus kalau Anya gimana? Best drama? Ya Allah best drama siapa ya? Siapa? Apa? Ekstra kurikuler tuh kalau mau ngomongin masalah fresh dia juga fresh sih. Maksudnya Fresh sih. temanya itu temanya bagus Iya. ya. temanya beda Temanya Netflix banget. dan beresiko gitu Iya, maksudnya. betul. Kan ekstrakurikuler deh. Tadi gue agak pengen ngomong ekstrakurikuler juga, cuman gue agak ragu karena kontestan yang lainnya itu kayak kan semuanya dewasa semua kan, nggak ada yang terlalu remaja-remaja kan, dia yang sendiri nih yang temanya remaja. Itu kan dan dia remaja risky. dia doang. Iya, dan- Temanya itu dewasa banget tapi justru kan tentang pelacuran gitu, kayak bagus aja sih menurut gue. Cuman kalau dikasih menang juga kayaknya mungkin ya nggak sih, kayak gue nggak tahu sih ya pertimbangan dewan jurinya gimana sih. Kalau misalnya gue suka sih kalau ekstrakurikuler akan menang sih, gue akan suka sih di sini. Kalau gue malah Unfamiliar Family sih kalau di sini, entah Ya kenapa. itu juga oke sih. Ya itu kayak oke deh kalau Man Unfamiliar Family sama ekstrakurikuler lebih deserve ini ya. Man Unfamiliar Family kayaknya lebih backsang gitu ya. Iya lebih backsang gitu ya. Lebih berkelas gitu ya. Iya. Enggak Penthouse berkelas juga sih, bukan lebih kayak berkelas, apa ya, lebih cocok ke lebih backsang. memasyarakat gitu kayaknya ya. Kalau Penthouse nih nggak masuk yang katanya disukain orang Korea. Iya, Penthouse nih. mungkin karena Apa karena dia continue ya? atau mungkin karena bosen juga kali. Enggak, maksudnya kan The Penthouse itu ada 3 apa? Oh bingung mau milih 3 yang mana part. nih gitu. Kalau yang Anya rasain sebagai maksudnya orang awam yang suka drama gitu, Penthouse itu yang kedua
baru jeng-jeng gitu. Dibandingkan yang pertama. Penthouse 2 gitu. Nah gak tahu deh ya kita. Oke deh, jadi best drama ya It's Okay Not To Be Okay. Gue kalau dari mendengar tadi opini dari Ron, Nadia sama Anya, gue merasa kayak It's Okay Not To Be Okay. Termasuk gue, walaupun gue gak nonton paling bikin penasaran. bikin penasaran. Iya, dari semua pitchingnya masing-masing nih, ini harusnya ini gue tertarik banget It's Okay Not To Be Okay. Bisa Nanti jadi gua Beyond nonton. Evil juga sih, tapi gue belum nonton jadi kayak belum bisa terlalu banyak menilai. Itu menurut Tapi gue. kalau kita pilih ekstrakurikuler tuh kita agak plot twist ya. Kayak tadi kita bahas yang lain, kita puji-puji Iya, drama puji-puji yang lain. Soalnya sih ekstrakurikuler juga yang masuknya juga cuman si siapa Baekhyun doang, pemeran si Baekhyun doang kan untuk best new best new actress-nya kan. Dan emang yang lain nggak ada gitu. Tapi gue sangat puas sih kalau misalkan ekskul yang menang sih. Tapi tiba-tiba konklusinya ekstrakurikuler. Iya. Karena mengingat tahun ini Korea sangat Netflix banget ya, jadi mungkin bisa jadi itu juga akan jadi pertimbangan juga sih ya. Karena sih yang di Netflix tuh jadi kayak wah cepet banget populernya. Karena pasarnya udah pasti beda Iya, kan, loh. udah pasti. Internasional udah. Besar udah dunia. Yes. Gitu deh, ada lagi yang kita lewatkan? Udah kali ya, seru. Udah kayaknya. Makasih banyak buat Nadia, Ron, dan Anya yang udah join di episode kali ini. Seolah-olah gue bukan host Iya. kekoreaan ya. Terima kasih. Seolah-olah ini bukan podcast gue ya. Saat ini jadi perwakilan podcast ngedrakor kan. Oke, baik. gitu. Siap. Iya, saya bintang tamu hari ini. Ada bintang ternyata. tamu loh. Oke. Gue walaupun Makasih loh ke Korea. iya makanya sama-sama Nadia sering-sering ya. Kayak gue jadi aduh gue pengen nonton deh It's Okay Not To Be Okay, tapi durasinya lama banget kayaknya. Lama kan dibilangin durasi drama TV-an itu sama kayak durasi kekoreaan setahun yang lalu. 1,5 jam, Gila, 1 jam effort banget 28 nontonnya. menit gitu. Tapi seru kok dia. Iya seru kayak. Oke boleh deh nanti abis Mouse ini gue lanjut nonton itu. Kalau Anya sih gak begitu merekomendasikan, coba ya coba. Iya, tapi gue penasaran sih tapi. Lo pasti akan tertarik sih menurut gue. Mungkin kadang-kadang kita ngomongin drakor, mungkin kita menutup episode kali ini tuh dengan merekomendasikan soundtrack drama kali ya. Kayak nggak perlu yang baru, tapi kayak soundtrack drama drakor yang kayaknya kalian suka dengerin atau kayaknya tuh Deserve Desang atau apa gitu. Yang baru boleh nggak mau boleh? Yang ini namanya segmen Kekoreaan FM. Oh gitu. Kita Ada rekomendasi lagu. Gitu. dari siapa dulu nih? Nadia deh yang jauh. Gue dulu deh. Ya udah lo Karena aja. ketebak kan Red Velvet yang ini startup. You are my future. Itu enak tuh lagu. Gue kan pertama kali mendengar lagu itu nggak nonton startup kan. Gue coba dengerin karena itu Red Velvet gitu. Oh biasa aja. Baru pas gue nonton dramanya baru suka. Karena lo harus tahu konteks Iya, lagunya, iya, konteks kayak- dramanya. Iya, baru emang setelah itu banyak emang kayak gitu ya? soundtrack drama yang kayak gitu sih. Yang kayak lo kalau Iya, nggak- benar. yang nggak terlalu nonton, jadi kayak apaan nih? Nggak gitu. bisa didengerin terpisah. Memang kayak enak kalau tahu dengerin di dramanya gitu. Gue Hanya itu. apa? Hanya apa? Kalau yang legend banget, ini legend. Ini boleh yang dulu juga kan? Boleh. Yang pertama tuh Angel, He's Beautiful. Ya jadi sarang harapan. Iya, Zaman-zaman Indosiar nggak sih? Jangan gensek banget ada ini ya. Terus yang kedua Cinderella Step Sister Yesung. Niga Niga animyon nanbe. Oh iya. Tahu gue tuh. Itu Yusung ya? Tapi kalau yang hanya rekomendasikan banget, Two People, Two Saram. Two Saramnya Song Si Kyung. Suran sama Song Si Kyung ya? Song Si Kyung. Tapi kan di Itu remake drama lagi apa? sama Suran. Apa? Itu drama apa? Kalau si Song Si Kyungnya itu The Hairs. Kalau Suran itu Find Me in Your Memory. Jadi pengennya yang mana? Ya, dua-duanya. dua-duanya. enak. Yang penting lagunya Two Saram, Two People. Iya, itu Oh, people. oke. Nadia apa Nat? Mengobati kekecewaan gue karena cosplay nggak masuk ya. Jadi gue pilih Aloha. Aloha Cuma Indonesia. I Song of the Year believe. Aloha. Itu juga di chart bagus kan ya? Di chart bagus banget. Oh, iya. Jojo Kenapa ya malah nggak masuk ya Hospital Playlist? Menurut lo kenapa? Hospital Playlist tahun lalu udah masuk soalnya. Oh minggu kemarin tahun kemarin. Bareng sama Word of the Merit kan John Mido menang Best New Actress kalau nggak Oh salah. iya. Iya benar. Aloha. Aloha itu tuh lagu mereka apa lagu yang mereka remake sih? Remake. Oh remake. Remake. Aloha itu remake. Gitu. Kalau Kalau apa, Ran? gue rekomendasinya ini kalau lo legendnya itu tadi yang itu. Kalau gue legendnya soundtracknya Full House. Yang mana tuh? Yang I think I Why? love you. enggak yang Why yang
Tererere teng 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 terereng teng 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 tererere sarangnya nomor biasa. Oh iya. Iya. Tiga sarangnya kira-kira itu setiap kali gue denger lagu itu gue merinding kayak. Benar. Ini bagus Itu banget. penyanyi siapa sih? Namanya Unmyong. Langsung Penyanyi ngerasa namanya muda ya, Ron? Unmyong. Tapi nggak kedengeran lagi. Unmyong atau Y gitu nama penyanyinya. Oh kayaknya ya Y deh kayaknya. Y kayaknya judul lagunya Unmyong. Tapi nggak kedengeran lagi ya si Y-nya itu ya. Iya ya udah lama itu bagus banget. Masalahnya Full House tuh kan dramanya bagus ya dan legend gitu. Tapi soundtracknya itu cuman itu doang. Iya. Sepanjang drama yang diputar itu doang gitu. Atau nggak, Tapi kayaknya emang drama dulu tuh kayak gitu Cuman tahu. 2 ya. Emang drama sekarang 10. Iya. tiap minggu rilis terus masuk chart satu-satu Iya. kalau memang yang dramanya populer gitu. Iya. Sama gue suka si ini sih Taeyeon Hotel del Luna. Yang mana tuh? Oh iya. Iya. Itu tuh the best banget lagu menjelang tidur gue. Iya benar. Seru ya? Oh, seru banget hari ini Yes, obrolannya. seru banget Semoga hari ini. editornya gak pusing aja sih. Mungkin kalau ada yang Langsung batal puasa. kalau pendengar Korean harus tahu TMI behind the scene episode kali ini tuh banyak dramanya Banyak juga sesuai cobaannya ya. Sesuai tema ya. tema banyak dramanya. Kita tadi. berhak beksang untuk episode ini kan. Awas aja nih kalau pendengarnya nggak 10.000 awas ya. Nggak kalau nggak dapat masa dari podcast ngedrakor wah. Enggak udah masa gue. podcast ngedrakor aja dari kekoreaan ini mohon maaf. Saya mau pantas sama diri sendiri tuh kayak susah juga ya gitu. Tapi makasih ya kekoreaan udah mau ngundang ngedrakor dan Detik Hot di Thank sini. you. Anya seru banget ya. Anya seru Pengetahuannya banget. Pengetahuannya tuh. Anya mau jadi co-writernya ngedrakor nggak? Nah tuh. Gimana sih? Tuh ada tuh apa freelancer tuh. Ini ada duitnya ya. Aku suka duit sih kebetulan. Saya juga suka duit banget sih. Thank you Kak Dita lah udah ngajak. Yes. Seru ya. Soalnya kan biasanya gue ngomongin olahraga gitu kan. Terus gue kayak yang paling paling anak bawang gitu kan. Di sini dia seru senior, banget ketemu di sini teman. dia. Waduh senior dari Sunbay Hong dia. Kong. Sampai nih. San Benny. Nanti Terima kasih. datang lagi ya kalau kita ngomongin drama-drama lagi. Seru. Thank you Nat udah dari jauh-jauh dari planet Bekasi, galaksi Bima Sakti. Thank you bergabung Ron, thank bersama you kita. Dita, thank you Anya. Thank you Kak Nadia. Ya, makasih Anya, Nadia, Ron, dan juga Dita. Sampai jumpa di podcast kekoreaan minggu depan. Annyeong. Annyeong. You're light of my life, you're the one in my life. 내 모든 걸 다 잃는데도 후회하지 않아. 오직 너를 위한 변하지 않는 사랑으로 언제든 버릴 수 있을 거라고 난 믿었었는데 어떻게 난 해야 할지 어디서부터가 잘못된 건지 네 사랑을 피해야 하는데 네 모든 게 너무 그리워져 네가 사는 길이 멀게만 보여도 서글픈 마음에 눈물이 흘러도 모든 일이 추억이 될 때까지 우리 두 사람 서로의 쉴 곳이 되어 서투고 또 부족하지만 언제까지나 곁에 있을게 모진 바람 또다시 불어와도 우리 두 사람 저 거친 세월을 지나 가리